Halo teman-teman, saya Aldo dari Banji TV. Teman-teman, sekarang saya akan pulang ke Indonesia. Saya terakhir pulang itu sebelum COVID meledak di Indonesia ya. Berarti 2,5 tahun saya nggak pulang-pulang. Nah, sekarang saya akan pulang. Katanya ada beberapa hal yang sudah berubah dari Indonesia ya. Apa saja sih yang berubah dari Indonesia yang selama ini saya belum pernah mengalaminya? Oke, ikuti konten kami. Kita lihat langsung ya. Teman-teman, sekarang saya ada satu masalah, yakni paspor saya. Hari ini sekarang bulan Agustus, teman-teman. Masa berlaku paspor saya adalah Desember 2022. Saya bisa pulang ke Indonesia nggak ya? Sebenarnya sih saya sudah booking reservasi untuk perbaharui paspor di Tokyo. Karena sekarang lokasi saya di Jepangnya ada di Tokyo. Itu mungkin saya sudah dapat konfirmasinya itu bulan September, teman-teman. Nah, apakah saya bisa pergi dan apakah saya bisa pulang kembali ke Jepang? Juga tolong ikutin di konten kali ini. Oke, let's go. Agak tegang sih teman-teman, aku udah lama banget nggak ke Indonesia. Nanti pas pulang makan apa ya? Udah pengen makan jengkol, pengen makan pete, terus juga pengen makan sambal pokoknya. Oke, akhirnya sampai juga di Indonesia. Kerasa banget suasananya Indonesia banget gitu. Nah, kali ini aku ada dinas, teman-teman. Jadi dari Jakarta saya pindah langsung. Saya juga ada kunjungan ke Bandung. Terus dari Bandung juga saya ada kunjungan ke Surabaya. Dan tentunya dari Surabaya pasti ke Tasik dulu. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sekarang saya sudah ada di kota Bandung. Teman-teman, lihat rambut saya dong. Bagus gak nih? Saya potong rambut di Tasikmalaya. Oke, teman-teman, di sini saya mau menjelaskan tentang beberapa hal yang saya rasa ada perubahan dari Indonesia. Apalagi saya sudah nggak pulang ke Indonesia sejak 3 tahun terakhir ya teman-teman. Yang paling kerasa banget berubah itu adalah sulitnya mencari alat transportasi umum, teman-teman. Mungkin teman-teman yang dengar, loh kok susah cari alat transportasi? Kan gampang tuh, tinggal online gitu. Betul, itu dia teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang sudah terbiasa dengan alat transportasi online itu biasa. Tapi bayangkan teman-teman, buat orang luar negeri, misalkan ya, yang kurang survei nih di internet tentang Indonesia, kan tenang tuh, kayaknya 6 tahun yang lalu saya banyak ketemu taksi gitu ya, tapi pada faktanya sekarang susah cari taksi, teman-teman. Terutama di Surabaya ya. Pas saya di Surabaya itu susah banget cari taksi, teman-teman. Mereka merekomendasikan saya menggunakan aplikasi transportasi online ya, kayak ojek atau enggak mobil yang online kayak gitu. Kalau di Bandung sih saya rasa masih ada angkot gitu ya. Nah, ini satu, teman-teman. Yang kedua adalah juga pembayaran untuk alat transportasi itu udah menggunakan online ya. Mungkin teman-teman tahu yang 3 kata itu. Tapi kan saya nggak punya nih, teman-teman. Terus nggak tahu kenapa kredit card yang Jepang itu nggak bisa jadi metode pembayaran. Jadi kredit card yang diterima itu katanya kredit card yang harus di Indonesia. Mungkin tolong rekomendasi saya kalau teman-teman tahu caranya. Nah, tapi saya kan menggunakan cash ya, teman-teman. Di sini ternyata belum semua driver menyediakan kembalian, teman-teman ya. Jadi ketika saya naik mobil, naik ojek, motor gitu, mereka nggak punya kembalian katanya ya. Nah, jadi ini cukup mengagetkan sih. Bayangkanlah kalau teman-teman bawa teman orang Jepang kalian datang ke sini ke Indonesia, atau bawa bule datang ke sini, orang luar negeri apapun itu, mereka nggak survei dulu tentang Indonesia. Saya rasa mereka pasti nggak tahu caranya gimana pindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Saya rasa sih ini, teman-teman, bukan hal yang jelek ya. Saya rasa ini hal yang bagus. Kenapa? Karena kan teman-teman tahu mungkin ya bahwa di Indonesia itu sekarang kan masih belum ada budaya part-time, apa ya namanya, kayak aruba itu kalau di Jepang gitu ya. Jadi pendapatannya mungkin kayak harus jadi pegawai tetap dan sebagainya. Tapi kalau kita jadi driver online, kita kan bisa dapat tuh pendapatan dari alat transportasi yang kita miliki gitu ya. Kayaknya saya juga kalau misalkan kerja di Indonesia, mungkin kalau udah pulang kerja bolehlah ngojek
2 jam gitu ya, mungkin lumayan kan jadi pendapatan. Itu yang sangat saya rasakan selama 3 tahun meninggalkan Indonesia karena pandemi COVID di Jepang. Saya terjebak di Jepang ceritanya teman-teman. Itu satu. Oke teman-teman, di sini saya mau cerita. Yang paling kerasa berubah banget itu teman-teman dari sistem pembayaran atau payment di Indonesia ya. Saya nggak nyangka banget ternyata teman-teman toko kecil kayak di sini, terus juga seperti misalnya kelontongan yang satu ini, itu pembayarannya sudah menggunakan satu QR code teman-teman. Nah, saya sendiri di Jepang, kalau misalkan teman-teman yang nonton ini yang sekarang ada di Jepang, mungkin kita lihat cuma toko-toko yang besar dan toko-toko yang shikari gitu ya, yang menggunakan pembayarannya bisa menggunakan QR code. Teh dari kapan ini pakai QR code-nya Teh? Kurang lebih 3 tahunan. 3 tahun yang lalu? Ya. Wah, cepet banget ya pakainya. Ya. Saya yakin teman-teman kalau toko kecil kayak kelontongan gini, itu kalau bayarnya di Jepang masih pakai cash gitu. Nah, nggak nyangka banget sampai ibu-ibu pemilik kelontongan itu sudah bisa punya pembayaran menggunakan satu QR code seperti ini. Nah, saya rasa IT di Indonesia juga nggak kalah-kalah banget dari IT di Jepang, teman-teman. Ya, ini saya sekarang dinas cuma ke Bandung sama Surabaya. Gimana nanti di Jakarta gitu ya? Kayaknya Jakarta lebih banyak daripada ini. Terus teman saya yang di Jambi juga sering bilang teman-teman, kalau misalkan di Jambi itu rumah makan Padang, semua juga pembayarannya sudah menggunakan QR code seperti itu. Nah, jadi saya rasa IT di Indonesia tuh nggak kalah-kalah banget kok dari di Jepang gitu ya. Nah, selain itu teman-teman sekarang penjualan online dan semuanya penggunaan online juga sudah mulai banyak ya. Apalagi sejak pandemik nih, usaha ekonomi rakyat Indonesia juga sekarang banyak menggunakan online kok. Jadi sekali lagi IT-nya Indonesia tuh nggak kalah-kalah amat dari IT Jepang juga kok. Negara kita juga bagus kok di sininya gitu ya. Apalagi nanti mungkin lebihnya ke depannya bisa lebih berkembang lagi. Jadi bayangin nih teman-teman, sekarang saya mau pulang, balik lagi ke Jepang, tahun depan kalau kesini lagi pasti udah ada perubahan yang lebih bagus. Halo teman-teman, sekarang saya sudah ada di stasiun Bandung. Mulai hari ini saya akan pulang ke Jakarta dulu, terus ketemu sama tamu dulu, dan lalu dari situ saya mau pulang ke Jepang lagi. Sekarang itu sudah tanggal 21 Agustus. Aduh, gosipnya sih katanya Jepang sekarang menuju musim panas ya, puncaknya musim panas. Males banget pengennya di sini ya, soalnya masih dingin sejuk di sini. Teman-teman, itu tadi cerita saya tentang beberapa perubahan di Indonesia ya. Setelah ditinggal selama kurang lebih 3 tahun, ternyata sudah ada sedikit perbedaan. Sekarang saya akan pulang ke Jepang. Saya harap Indonesia semakin maju lagi, semakin banyak perubahan yang membaik lagi ya. Kebetulan ini kereta juga luar biasa ya, udah tepat waktu. Tapi saya rasa kereta Indonesia pun sudah lama bagusnya sih. Oke, sekarang saya mau pulang ya teman-teman. Bye bye. Oke teman-teman, sekarang saya akan pulang ke Jepang. Singkat kisah sih teman-teman, saya akhirnya bisa berangkat ke Jepang. Jadi paspor saya tidak begitu bermasalah karena saya sudah punya reservasi untuk terbaharui di kedubes Indonesia di Tokyo. Oke teman-teman, sampai jumpa.